Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aditya Hanafi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan berpikir kreatif. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung simak tayangan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Sebelum saya mulai menjelaskan materi, jadi tayangan ini dibuat berdasarkan tugas kuliah, mata kuliah pengembangan diri dan karir oleh dosen pengampu Bapak Noviar Rahmat Rizky, ZMC Psikolog. Materi ini disampaikan oleh saya sendiri, Sandi Aditya Hanafi, nomor induk mahasiswa 1808199, program studi psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, jadi yang akan kita bahas pada materi kali ini ada 5 hal. Yang pertama, apa itu berpikir kreatif? Yang kedua, perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Yang ketiga, ciri-ciri pemikir kreatif. Yang keempat, pentingnya kemampuan berpikir kreatif. Yang kelima, penggunaan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah. Langsung saja kita ke yang pertama. Apa itu berpikir kreatif? Di sini saya tampilkan beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Halper, bahwa berpikir kreatif itu sama dengan berpikir divergent, yaitu memberikan bermacam-macam kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang sama. Yang kedua ada dari Silver, untuk menilai berpikir kreatif anak-anak dan orang dewasa sering digunakan the Torrance Test of Creative Thinking, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Jadi menurut Silver ini berpikir kreatif itu standarnya dari kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Yang ketiga dari Harriman, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Kita lanjut. Jadi bisa disimpulkan bahwa berpikir kreatif itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Yang selanjutnya, perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Di sini saya tampilkan ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, orang berpikir kreatif dan konvensional, yaitu orang kreatif itu melawan arus dan mengalir dengan cara pikirnya sendiri. Sedangkan konvensional memenuhi standar masyarakat. Jadi orang yang berpikir kreatif itu cara pikirnya tidak terpatok pada standar masyarakat. Istilahnya out of the box lah. Jadi nggak berpatok sama standarnya masyarakat. Terus orang kreatif itu memiliki ide-ide orisinil yang secara literal membuat dunia terbalik dari sisi yang sebenarnya. Kalau konvensional, ide yang dipikirkan menyesuaikan kondisi yang ada. Perbedaan yang ketiga, orang kreatif itu membuat seseorang lebih percaya diri. Sedangkan seseorang dengan pemikiran konvensional hanya akan membuat seseorang tersebut terkungkung dalam arus masyarakat. Kita lanjut. Selanjutnya, ciri-ciri pemikir kreatif. Ada 6 ciri-ciri pemikir kreatif. Yang pertama, tidak konvensional. Jelas ini tadi kan berbeda kan pemikiran kreatif sama konvensional. Jadi yang pertama tidak konvensional itu artinya tidak perlu memenuhi standar masyarakat sehingga dapat berpikir bebas dan menempatkan sesuai peluang yang ada. Yang kedua, seseorang dengan pemikiran kreatif itu bersifat individualistik. Mereka ingin menemukan kebenaran dan punya keinginan untuk menentukan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Yang ketiga, orang dengan pemikiran kreatif itu bersifat menemukan. Jadi orang-orang seperti itu bisa menemukan pemikiran yang nggak bisa ditemukan orang-orang biasa.
orang-orang biasa dengan pemikiran konvensional. Nah, orang-orang ini terus hadir dengan ide-ide cemerlang dan memaklumatkan atau sadar situasi apa yang perlu ditingkatkan di dunia ini. Yang keempat, orang yang punya pikiran kreatif itu selalu dikuasai sifat tidak bisa, tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi maksudnya itu mereka itu nggak bisa diam, selalu berpikir inilah itulah. Nah, mereka itu senantiasa tergerak untuk mencipta sampai mewujudkan visi dirinya. Nah, yang nomor 5, orang-orang dengan pemikiran kreatif itu bersifat visioner. Mereka itu berpikir ke depan. Mereka memiliki pedoman di dalam kepala, hati, dan jiwa sehingga disebut sebagai pembangkit semangat hidup. Terus ciri yang terakhir itu bersifat intuitif dan berhubungan dengan diri sendiri. Di sini maksudnya mereka itu membiarkan karya-karya dari hasil berpikir kreatifnya terus mendampingi kemanapun mereka pergi. Nah, jadi selama mereka itu berpikir kreatif, itu pasti selalu berhubungan dengan diri sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang pentingnya kemampuan berpikir kreatif. Ada beberapa. Yang pertama, dapat memberikan ide baru dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemampuan berpikir kreatif dapat membuat seseorang mudah memikirkan peluang yang tepat untuk menyelesaikan masalah sehingga tidak hanya berputar pada satu titik saja. Yang kedua, dapat memudahkan bersaing dalam dunia kerja. Persaingan dunia kerja itu kan persaingan yang berat dan ketat. Nah, seseorang harus punya pikiran yang berbeda dengan orang lain, tetapi tetap menguntungkan agar dapat digunakan sebagai nilai plus untuk bekal bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, dapat dipercaya oleh orang lain. Semakin sering kita menunjukkan pikiran kita entah dalam menyelesaikan masalah atau sekedar untuk berpendapat, maka semakin tertariklah orang lain untuk lebih percaya sama kita. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai nilai plus untuk menjalin relasi terhadap orang lain. Yang terakhir, pentingnya kemampuan berpikir kreatif adalah membuat kita lebih kuat dan percaya diri menjalani kehidupan. Berpikir kreatif berarti berani untuk keluar dari zona nyaman pemikiran masyarakat sekitar. Maka dari itu, keberanian itu menjadi bekal kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Selanjutnya, penggunaan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah. Nah, jadi ini ada tahap-tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga iluminasi, yang keempat verifikasi. Yang pertama persiapan. Persiapan itu seseorang melakukan tahapan ini dengan memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Selanjutnya masuk ke tahap inkubasi. Di tahap inkubasi ini perhatian dialihkan sejenak pada hal lain, yakni tahap ini membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang melelahkan akibat proses pemecahan masalah. Kemudian menyusul kembali pemikiran kita terhadap masalah yang kita hadapi dengan ide-ide baru yang muncul. Yang ketiga, tahap iluminasi. Pada tahap ini, jalan terang menuju permasalahan mulai terbuka. Pemahaman meningkat, semua ide muncul, dan ide tersebut saling melengkapi untuk menyelesaikan masalah. Dan tahapan terakhir atau yang keempat adalah tahap verifikasi. Di tahap ini hanya meninjau kembali perhitungan seseorang dan untuk melihat apakah pemecahan masalah tersebut berhasil atau tidak. Ya, materi kita sudah selesai. Saya pikir cukup singkat dan mudah dipahami. Nah, itu dia tayangan materi tentang berpikir kreatif yang saya sampaikan. Saya pikir cukup simpel dan mudah untuk dipahami. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.